Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Ramawati dengan NIM C1021118 akan menjelaskan materi terkait fikih zakat. Pengertian zakat. Zakat ditinjau dari segi bahasa merupakan kata dasar masdar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zakat berarti tumbuh dan berkembang. Dan orang itu atau zaka berarti orang itu baik. Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak di samping. Berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Zakat menurut bahasa berarti bersih, tumbuh, subur, berkah, dan berarti juga mensucikan diri. Dengan zakat diharapkan harta yang dikeluarkan akan tumbuh dan berkah, kemudian bertambah pertumbuhannya, baik dari segi harta maupun pahala. Zakat merupakan suatu kewajiban Muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Sumber hukum zakat menurut Al-Quran. Dasar perintah membayar zakat terdapat dalam Al-Quran dan hadis, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selain itu, dalam Al-Quran juga terdapat dalam Quran Al-Bayyinah ayat ke-5 dan Quran Al-Baqarah ayat ke-43. Sedangkan sumber hukum zakat menurut As-Sunnah, yaitu golongan yang tidak mengeluarkan zakat atau di dunia akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang. Hadis riwayat Tabrani. Jenis zakat, yaitu zakat umumnya dibagi menjadi dua. Itu yang pertama zakat fitrah dan zakat mal. Pertama zakat fitrah atau disebut juga dengan zakat jiwa, artinya adalah untuk mensucikan badan atau jiwa. Dengan kata lain, membayar zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik kaya maupun miskin, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, merdeka atau hamba untuk mengeluarkan sebagian dari makanan pokok menurut syariat agama Islam setelah mengerjakan puasa bulan Ramadan pada setiap tahun. Objek zakat harta. Zakat harta boleh dibayar kapan saja. Zakat harta ialah 2,5% dari jumlah harta yang artinya semua harta benda yang dimiliki seorang. 2,5%-nya bukan milik orang tersebut, melainkan milik golongan orang yang menerima zakat. Zakat harta wajib dikeluarkan karena ia adalah jalan jihad kepada Allah dan Islam. Penerimaan zakat. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan paling lambat sebelum orang-orang selesai menunaikan salat Id. Jika waktu penyerahan melewati batas ini, maka diserahkan tersebut tidak termasuk dalam kategori zakat, melainkan sedekah biasa. Penerima zakat secara umum ditetapkan dalam 8 golongan atau asnaf. Yang pertama, fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil. Namun, menurut beberapa ulama, khusus untuk zakat fitrah, mesti didahulukan kepada dua golongan pertama, yaitu fakir dan miskin. Pendapat ini disandarkan dengan alasan bahwa jumlah nilai zakat yang sangat kecil, sementara salah satu tujuan dikeluarkannya zakat fitrah adalah para fakir dan miskin dapat mengikuti hari raya. Orang yang tidak boleh menerima zakat dalam fikih Islam ada 7 golongan yang tidak berhak menerima zakat yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Yang pertama, orang kaya yang cukup mampu. Yang kedua, ahli keluarga Rasulullah Bani Hashim. Yang ketiga, orang berfisik kuat dan mampu berpenghasilan cukup. Yang keempat, orang yang dinafkahi. Yang kelima, orang yang tercukupi nafkahnya. Yang keenam, orang non-muslim atau kafir. Ketujuh, budak. Hikmah zakat untuk menghindari kesenjangan sosial antara aghnia atau si kaya dan duafa si miskin. Yang kedua, pilar amal jama'i atau bersama antara si kaya dengan para mujahid dan dai yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengikiskan akhlak yang buruk. Yang keempat, alat pembersih harta dari makan orang fikir. Yang kelima, ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang keenam, untuk pengembangan potensi umat melalui terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam. Yang ketujuh, dukungan moral kepada orang yang masuk Islam. Kedelapan, menambah pendapat negara untuk proyek yang berguna bagi umat.
Yang kesembilan menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.